Yuk men, balik lagi di Abal-Abal Channel. Nah kali ini men, kita akan bahas tentang chamber ini men. Kita akan bahas versi jujur ya, versi kita sebagai user. Gimana keseruannya men? Pantengin terus Abal-Abal Channel ya mamen. Come on mamen, kita gas, kita bongkar, kita review, kita lihat bagaimana isi dalamnya. Cus mamen. Nah sebelumnya semoga mamen semua selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya mamen. Oh ya jangan lupa mamen di subscribe ya, di komen, di like, di share, biar channelnya bisa memberikan informasi-informasi yang mungkin bermanfaat untuk mamen-mamen semuanya. Oke men, jadi seperti ini penampakan chambernya men. Dia pakai bahan Dural seri 7 ya, 7075, relnya sudah Picatinny. Untuk bobotnya tadi kita timbang itu untuk yang ini bobot seperti ini dia di 1002 gram ya, 1 kilo lah men, persis hampir 1 kilo, persis 1 kilo seperti itu. Nah ini juga ada kelengkapannya. Wah ini plenumnya, ini regulator apa, adapter ini untuk paintball, ini untuk Huma, ini ada per valve stainless custom. Nah itu ini untuk Mickey Mouse. Nah saya juga kurang paham sebetulnya men. Nah jadi sebetulnya chamber ini kalau kita lihat tuh gimana ya men, unik. Nah ini ada cacat di sini dan di sebelah sini. Ini nggak tahu nih apa proses mereka masang dijepit atau karena di pengiriman, saya kurang tahu. Kalau untuk picunya nih, penampakan picunya seperti ini men. Oke, jadi sebelum kita bongkar kita ulas sedikit ya mamen ya. Itu tadi. Nah, chamber ini ya unik men. Unik ya, baru kali inilah kita nemu chamber kayak gini ya. Memang dia bisa bervariasi, bisa kita setting untuk segala macam aksesoris dan lain-lain, bisa kita setel macam-macam. Cuman apakah itu worth it atau malah mubazir? Nah karena apalagi kan chamber ini kan settingannya dia di popor kayu. Kalau kita rubah untuk satu jenis ya, untuk satu sistem pakai part yang mana, umpamanya pakai seperti ini, terus nanti kita pengen rubah pakai plenum yang besar, otomatis kan akan ngerubah popornya lagi men. Kecuali ini dibikin model predator, model taktikal ya, saya rasa pasti akan nggak akan berpengaruh untuk perakitannya. Kita mau gonta-ganti itu tak rasa pasti lebih mudah ya. Tapi kalau kita pakai popor kayu, yo piye men. Jadi kalau mamen beli unit ini ya pastikan memang mau di setting yang mana. Tapi kalau kita setting di satu macam, akhirnya yang lain ya mubazir men. Seperti itu. Harganya ini kita beli itu 4,8 juta mamen, 4,8 juta. Nah ini tebel men, kalau penampakannya dari atas tuh seperti ini, tebel ya mamen. Oke lah men, sambil kita ulas kita bongkar aja mamen ya. Kita lihat isi dalamnya bagaimana, karena saya juga penasaran bagaimana isinya. Nah karena kita sebagai user kan mamen, kalau kita seller ya oke lah. Jadi kita bongkar aja mamen ya, kita gas yuk. Oke men, jadi ini tadi sudah kita buka ya, bagian sini, bagian bawah bisa, cuman yang bagian ini men, nah itu ternyata dari sana udah terlalu kencang, udah ke arah. Jadi salah satu kelemahan baut stainless itu kepalanya itu sebetulnya nggak begitu kuat men. Jadi sebetulnya lebih kuat itu yang baut L baja, cuman ya kalau stainless kan nggak berkarat. Ini nggak bisa dibuka nih men.
terlalu kencang dari sananya, karena datang udah bautnya, kepalanya sudah begitu. Coba kita akalin dulu ya Mamen ya, kita coba pelan-pelan, mudah-mudahan bisa kebuka. Nah oke, itu kita kasih WD ya men, kita biarkan aja dulu, kita buka yang lain aja dulu Mamen, yang bisa dulu. Nah jadi untuk buka ruang valve-nya ini men, kita harus lepas dulu triggernya karena bautnya ada di dalam situ tuh. Sementara ini dol kepalanya. Kita coba Mamen ya, kita buka. Kalau memang nggak bisa dia pakai kunci, mau nggak mau kita bor dengan RPM pelan, kita buang kepalanya, baru mudah-mudahan bisa lepas. Nah oke Mamen, jadi ini mau nggak mau kita bor ya, itu kepalanya, kepala bautnya yang satu sudah lepas, tinggal sisi sebelahnya kita proses dulu men. Aduh, nah itu dia men, harus kita ginikan men agar terbuka. Nanti ini baru bisa kita jepit, bisa kita lepas. Jadi sepertinya ini kemarin waktu dibaut dia sudah keras, cuman masih dipaksa men, dipaksa dikencangin, akhirnya kepala bautnya rusak. Oke men, kita bersihkan dulu ya, baru kita lanjut, kita bongkar. Nah oke men, nih sudah kita bersihkan seperti ini. Jadi penguncinya ternyata di sini men. Ini kita kasih WD, kita kasih pelumas dulu. Nah jadi sepertinya entah pencuciannya, entah pemasangannya, jadi baru loh ini men, tapi kok sudah seperti ini ya, gimana ya, jelas nggak mencoba tak matikan lampunya, siapa tahu bisa lebih jelas. Nah seperti ini men, betul baru ini men, ada beberapa sih tadi yang agak mutih begitu. Jadi sekedar informasi atau masukan untuk para pengrajin chamber. Jadi kalau memang kita proses perakitan itu cekat atau keras ya diminyain dulu, jangan terlalu dipaksa. Kalau memang dia dipaksa pun tetap keras, setelah diminyain pun keras ya ditap dulu lah, ditap ulang, karena biasanya kan ada tebal anodesnya, itu yang bikin dia jadi cekat. Seperti anodes seperti ini kan biasanya lebih tebal men, kalau dia masuk ke pori-pori drat itu otomatis jadi bikin cekat dratnya ya. Tadi yang stainless ini kan kepalanya memang lebih lunak daripada yang baja, jadi memang kalau mamen pengen cakep tuh sebenarnya pakai yang baja aja kalau pengen yang kuat. Jangan lupa diminyakin pada saat proses pemasangan, jadi untuk bongkar pasangnya tuh biar mudah men, nggak nyusahin kita juga gitu men. Teman, kita coba buka ya, kita lanjut proses bongkarnya. Ini tadi sudah saya buka pakai tang jepit mamen, kendorkan. Nah
jadi ternyata itu di dalam tuh dikunci men, pakai grab. Lah kok nggak dikasih kuncinya? Terus kalau kita yang awam men mau buka itu, mau ganti yang plenumnya yang gede, ini kayak mana? Nah itu jadi dikunci men di bagian dalam itu. Tuh sisi kanan, sisi kiri itu aslinya kan seperti ini men. Nah seperti ini masuk begini. Nah seperti ini. Nah ini ada dratnya kan. Nah drat ini dia dikunci itu bagian yang pinggir itu seperti ring. Cuma sayangnya kok kita nggak dikasih kuncinya. Terus untuk apa kita punya semua ini men? Kalau kita pengen ganti-ganti tapi nggak punya kuncinya, apakah harus beli lagi? Guys, aku ora paham men. Jadi kita bahas saja apa yang ada ya mamen ya. Nah oke mamen, jadi seperti ini dia penampakannya. Untuk yang ini nanti aja kita buka ya men, karena ini kita harus bikin kunci lagi, waktunya nggak sempet, nanti kelamaan. Kita review aja dulu, jadi caranya seperti itu tadi, bagian dalamnya itu tadi. Nah itu ada penguncinya dan harus dibuka untuk nyopot bagian ruang valve yang ini. Kalau untuk picunya, nah picunya ini men, picunya bisa dibilang lembut sekali mamen, lembut dan modelnya cakep ya, picunya cakep sih, seperti ini. Ini ada penyalaan, jadi banyak beberapa bagian tuh seperti ini men. Harusnya ini pada proses perakitan tuh diminyain ya mamen, dilumasin sedikit agar mudah dalam proses kita perawatan bongkar pasangnya seperti itu. Seperti ini plenumnya yang besar seperti ini men. Seperti ini ada manunya juga sudah dapat. Nah isi dalamnya seperti itu. Gede men. Ini juga kayak itu, ini ruang valve yang besar. Nah ini plenumnya. Nah seperti ini besar men. Terus hammernya ya seperti yang saya duga, dia hammernya belum pakai anti bouncing men, jadi masih seperti ini ya. Kalau sebetulnya ada anti bouncingnya lebih cakep lagi. Ini saya nggak tahu nih kok sudah botel-botel nih, baru sudah ada seperti karet. Nah ini dia hammernya men, hammernya itu pakai knob seperti ini ya. Nah ini jadi untuk penahan ke triggernya, dan ini keras men, ini bagus ini men, dia nggak akan rusak di bagian sini, nggak akan cuil, nggak akan penyok. Nah karena dia memang unit ini bisa untuk power gede, otomatis hammernya juga mungkin bisa dikasih yang lebih keras, tekanannya lebih gede, jadi ini mampu nahan untuk per yang lebih keras ya men. Dia knob, dipasang knob seperti ini. Nah seperti ini men. Kalau ini cakep ini men, istilahnya nggak bakal rusak lah, insya Allah nggak bakal rusak, pasti awet, intinya begitu. Oke mamen, mungkin ini aja mamen ya. Ini ya, ini setelan hammernya. Nah ini seperti ini men, setelan hammernya. Nah coba kalau dibikin anti bouncing akan lebih cakep. Nah ini setelan hammernya, ini ada locknya, jadi setelah kita FPS yang kita inginkan atau power yang kita inginkan sudah sesuai, ini dikunci. Nah sesuai segini tinggal kita kunci, jadi setelan hammer ini tidak mudah bergerak seperti itu mamen. Oke men, kita rakit aja ya, karena ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, tapi lebih enak kalau unitnya ini sudah dirakit. Oke men, saya rakit dulu ya mamen ya.
Nah oke Mamen, jadi ini dia unitnya sudah kita rakit kembali ya Mamen, sudah kita minyakin, jadi agar lebih mudah untuk proses bongkar pasangnya di kemudian hari. Nah jadi input loading larasnya ini atau input laras ke chambernya ini dia pakai OD 16 mili dan dikunci dengan 4 buah baut di bagian chamber utama dan 1 baut di bagian aksesoris, jadi total ada 5 ini men. Nah yang ingin saya tunjukkan adalah karena dia set levernya atau kokangnya ini kecil, mini, dia penguncinya diletakkan di bagian sisi sebelah kiri men, di pojokan sebelah sini. Cuman konsekuensinya saat kita ngokang, nah dia akan jauh lebih ke belakang ya. Tuas ini agak lebih ke belakang. Biasanya kan kita ngokang tuh, tek itu sudah terkokang ya. Ini agak ke belakang. Sebetulnya sih tidak masalah men, ini hanya faktor kebiasaan aja ya. Cuman kalau kita pakai popor, apakah nanti akan mengganggu? Saya rasa sih nggak begitu ya. Asal kita sudah terbiasa sih aman aja. Nah dan yang kedua adalah stroke hammernya. Klaimnya kan memang panjang men, karena informasinya kan bisa untuk HV dan LV ya, untuk main BR lah atau band race untuk lomba. Cuman kalau untuk spesifikasi seperti ini saya rasa kurang cocok men, karena stroke hammernya ini langkahnya terlalu panjang yang akan menimbulkan itu recoil pada unit akan lebih besar ya. Juga dengan plenum valve yang lumayan besar ini akan lebih boros, konsumsi anginnya juga akan lebih boros, kecuali OP nya dibikin tinggi. Jadi kalau Mamen ngerakit unit ini pakai regulator, OP nya dibikin agak tinggi 1800, per hammernya dibikin lebih keras sedikit men. Jadi bukaannya dia sedikit aja, jadi kita butuh konsumsi anginnya sedikit aja. Kalau kita normalnya ya ini pasti boros men. Dengan konsumsi ruang sebesar ini kemungkinan bakal boros. Oke Mamen, jadi dengan harga 4,8 juta kita dapat ini semua komplit beserta aksesoris yang lain ya, kelengkapan yang lain. Apakah itu sesuai? Ya kalau itu sih terserah Mamen ya. Cuman kalau saya sih pribadi, kita punya seperti ini sementara yang ingin kita rakit hanya satu jenis, ya akhirnya yang lain akan mubazir Mamen. Dan juga jangan lupa kalau Mamen beli minta kuncinya yang tadi saya tunjuk ya men, minta kunci untuk buka bagian dalamnya, karena kalau nggak punya kunci itu, apalagi Mamen yang jauh dari bengkel atau gimana pun yang nggak bisa bikin kuncinya, pasti akan kesulitan untuk bongkar pasang dan proses penggantian ruang valve-nya ini men. Jadi minta kuncinya, usahakan minta seperti itu. Oke Mamen, mungkin itu aja ya Mamen, selebihnya Mamen sendiri yang menentukan. Jadi saya kembalikan ke Mamen semuanya. Oke Mamen, makasih sudah nyimak video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada yang kurang dalam penyampaian. Ini nggak menjatuhkan salah satu brand atau apa, kita review jujur saja. Jadi biar untuk informasi bagi Mamen semuanya. Oke men ya, makasih sudah nyimak video kali ini. Tetap semangat, tetap bahagia, sukses selalu dilimpahkan rezekinya, dan jangan lupa Mamen di subscribe, di komen, di like, di share ya, seperti itu men. Mudah-mudahan channelnya bisa makin berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Mamen semuanya, amin. Oke men, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao Mamen, bye bye, sukses selalu Mamen ya.